Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo semuanya, perkenalkan saya Bayu Distira Asis. Um, saya adalah mahasiswa program studi informatika dari Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palembang. Oh ya, NIM saya adalah 24044111746. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Konten Manajemen Sistem yang diampu oleh Pak Vicky bin Jasmin Eskom Mkom. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara melakukan hosting website WordPress menggunakan layanan hosting gratis. Kita akan memindahkan website yang tadinya hanya berjalan di localhost ini, yang dimana di sini saya menggunakan Laragon agar bisa di online dan diakses di internet secara gratis menggunakan layanan hostingan gratis seperti situs Infinity Free. Nah, agar prosesnya lebih terstruktur dan mudah diikuti, saya sudah membaginya itu menjadi 5 tahapan utama. Tahapan pertama itu kita akan melakukan pembuatan dan registrasi akun hostingnya, yaitu di situs Infinity Free tadi. Tahapan kedua, kita akan mengekspor database lokal kita. Untuk ekspor ini saya menggunakan layanan bantuan plugin WP Migrate. Kenapa saya pakai plugin ini? Tujuannya itu agar link atau URL localhost dalam database-nya itu otomatis mengikuti dengan nama domain baru yang akan kita buat nanti. Ini akan lebih aman dan langsung terganti semua. Sebenarnya ada alternatif lain, yaitu secara manual menggunakan ekspor dari PHP MyAdmin. Lalu find and replace-nya nanti kita letakkan di akhir, kita lakukan di akhir. Ini tergantung kalian saja mau menggunakan yang mana. Lalu tahap yang ketiga itu adalah setup database-nya di panel control panel di panel hostingnya nanti. Lalu tahap keempat adalah proses upload file websitenya dari komputer lokal kita ini ke server hostingnya. Untuk memindahkan file-file ini saya menggunakan metode yang disebut FTP atau File Transfer Protocol. Singkatnya, FTP adalah protokol internet standar yang dirancang khusus untuk mengirim dan menerima file berukuran besar antar komputer di dalam jaringan. Kenapa pakai FTP ini? Karena kalau kita langsung upload di situsnya, kemungkinan besar itu akan gagal karena ukuran filenya yang terlalu besar dan terlalu banyak isinya. Jadi menggunakan aplikasi FTP client ini lebih aman. Dan yang aplikasi FTP client yang akan kita gunakan adalah FileZilla. Dan tahap kelima dan terakhir itu kita akan melakukan konfigurasi pada file webconfig PHP untuk mengubah file website dengan database yang sudah online, dan beberapa konfigurasi kecil lainnya nanti seperti update permaling dan lain-lain. Nah, supaya lebih jelas lagi, langsung saja kita pindah ke tampilan layarnya. Jadi sebelum lanjut, di sini ada form pengajuan saya yang sudah di ACC oleh Pak Vicky bin Jasmin Eskom Mkom. Jadi website yang saya buat itu adalah Tapak ID. Tapak ID adalah sebuah platform direktori dan manajemen properti yang dirancang untuk memetakan hunian, kos-kosan, ruko, tanah, lahan, dan lain-lain di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di area Kota Palembang. Jadi untuk desainnya sendiri itu ini ada halaman beranda. Ini adalah desain yang saya buat dari Figma. Ini adalah halaman beranda pertama. Lalu kedua, ini halaman cari properti atau halaman ketika kita mengklik navigasi jual, sewa, atau filter yang di halaman beranda tadi. Lalu yang ketiga ada ini halaman detail properti. Ini ketika kita mengklik propertinya, ini salah satu tampilan di dalamnya. Lalu ada halaman about us atau tentang kami. Dan terakhir ini adalah halaman memasang iklan, yang di dalamnya ada beberapa langkah dalam memasang iklannya. Ini adalah tanda tangan persetujuan atau ACC dari Pak Vicky.
Jadi di sini sudah ada rangkuman tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam menghosting website ini. Ini sudah saya rangkum. Jadi sebenarnya cuma ada 5 tahap ya secara garis besar, jadi cukup mudah saja. Jadi langsung saja ke tahap pertama, yaitu registrasi akun hosting. Di sini saya menggunakan situs Infinity Free. Jadi langsung saja kita ke situsnya. Nah, yang ini. Nah, untuk yang belum punya akun bisa register. Kalau sudah punya akun bisa langsung login. Kebetulan saya sudah punya akun, jadi langsung login saja. Nah, di sini ada create your first account. Di sini langsung create akun. Nah, di sini muncul 4 pilihan. Yang 3 ini berbayar. Ini yang gratis. Jadi kita pakai yang gratis saja. Bentar, ada verify. Oke, verify your domain. Nah, sini subdomainnya ini adalah nama site kita nanti jika dicari di internet. Jadi saya pakai tapak ID ini. Lalu extensionnya, pilih yang menyesuaikan dengan site kalian saja. Di sini saya coba pakai apa ya? Coba ini FYY, cek ketersediaannya. Ini sudah ada dipakai, jadi coba kalau kalian mau coba ubah subdomainnya atau ubah domain extensionnya saja. Saya coba pakai nih. Ini terlalu panjang. Ini coba cek ketersediaan lagi. Nah, ini tersedia, jadi langsung masuk ke sini. Di sini akun labelnya biarpun saja begini. Akun username-nya ini otomatis di generate. Lalu akun password ini bisa kalian ubah atau pakai yang ini saja. Kalau saran saya mungkin coba ubah ke email consent, proof, lalu create the password masuknya konten. Ini tidak bisa pakai simbol, jadi cuma huruf dan angka. Coba begini. Oke, sign in. Ini jangan dilupa ya. Apakah bisa? Bisa. Ini salah satu ya. Nah, ini sementara di setting. Ini biasanya cuma beberapa menit ya, tunggu saja. Nah, udah berhasil. Nah, jadi di sini kita masuk ke control panel. Ini masuk control panel untuk melihat informasi FTP dengan MySQL-nya ya. Nah, ini muncul semua akun detailnya, dari FTP hostname-nya, FTP username, MySQL hostname, MySQL username. Ini nanti yang kita butuhkan. Jadi kalau sudah di sini, ini sudah tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya ke tahap kedua. Tahap kedua itu ekspor database lokal. Nah, di sini masuk ke site localhost kalian tadi yang WP adminnya, terus masuk ke dashboard. Ini bisa langsung ke plugin saja. Jadi kita ekspornya itu menggunakan plugin. Sebenarnya bisa manual dari PHP admin, tapi kita pakai plugin saja agar lebih cepat. Ini add plugin, ini ada add plugin.
Oh, come on. Nah, cari WP migration. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kita pakai, nah ini kita pakai yang ini, WP migrate lite, bukan migrasi. Ini langsung install. Jaringan agak nah, sudah terinstall. Oh, masuk ke installed plugins. Oh, ini udah activate, langsung activate saja. Masuk ke migrate. Nah, kita sudah masuk dalam sini. Nah, ini kita masuk ke new migration. Nah, ini ada beberapa pilihannya: export, find and replace, backup database. Ini kita pakai yang export. Yang find and replace ini langsung mengganti link semua di dalam sini, jadi bisa kehilangan akses terhadap localhost ini. Jadi ekspor saja. Nah, ini standar find and replace. Ini kan masih bawaan localhost. Ini yang tampak adalah nama site saya di localhost ini. Ini kita akan ganti jadi nama subdomain yang kita daftarkan tadi. Yang tadi saya daftarkan tapak id was.com. Nah, ini biarkan kosong saja. Ini juga kosong. Nah, kalau sudah, ini langsung ekspor saja. Nah, udah berhasil. Ini udah terdownload juga database-nya. Ini kita nanti akan import. Jadi selanjutnya kita masuk ke tahap 3, itu setup database-nya. Jadi masuk ke control panel Infinity Print tadi. Ini masuk ke bagian MySQL database. Ini untuk buat database baru. Ini namanya, ini top up aja, create. Nah, ini udah di bawah. Balik ke home, control panelnya ke bawah ke php myadmin, connect. Ini belum ada tabel di sini ya, jadi masih kosong. Kita import, choose file max 300 MB. Nah, ini ada, oke, udah, langsung go saja.
Oke, hasil ini udah import. Oke, jadi kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 4, upload file websitenya. Nah, jadi untuk mengupload file website ini kita akan menggunakan FTP. FTP yang kita gunakan adalah FileZilla. Jadi untuk yang belum mendownload belum menginstal FileZilla ini, bisa download di website resminya. Cari saja FileZilla. Nah ini. Nah, karena kita cuma mau mengupload file, kita pakai yang FileZilla client. Download FileZilla client. Nah gini ada beberapa pilihan, dan download yang gratisan saja. Nanti kalau sudah selesai, tinggal install saja. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu install ulang lagi. Nanti installnya itu coba next finish. Kalau ada minta izinkan. Ini ada. Untuk selanjutnya buka FileZilla-nya, buka aplikasi FileZilla-nya. Nah ini udah dibuka. Untuk menghubungkan ke remote site-nya, ini kita perlu hostnya, username, password dengan port. Jadi masuk ke control panel Infinity V tadi, control panelnya. Nah ini masuk ke dashboard Infinity V-nya. Nah ini di bagian files, FTP details. Nah ini di sini semua ada username-nya, password dengan hostname-nya. Oke, langsung saja hostname-nya salin saja, masukkan. Selanjutnya username. Nah selanjutnya password, lalu port tadi 21, lalu quick connect. Nah ini sudah ada semua isinya, sudah ada semua, sudah terhubung ya. Jadi di sini di remote site, klik yang htdocs, terus isi htdocs-nya ini kalian hapus semua isinya. Ini saya sudah, sebenarnya isinya tidak banyak begini ya, cuma saya sudah upload tadi, makanya jadi banyak. Jadi kalau nanti sini kalian cuma 4 atau 5, itu isinya hapus semua, blok semua, lalu delete. Nah kalau sudah nanti di delete itu, masuk ke yang local site ini yang sebelah kiri. Kalau yang pakai exam, cari di dalam htdocs-nya, dalam file folder exam htdocs. Karena saya pakai Laragon, jadi itu ada di dalam Laragon www, terus nama folder site kita. Nah ini ada banyak ya isinya. Ini kita perlu ini semua, ini blok semuanya sampai bawah. Nah kalau sudah blok semua sini, klik kanan, lalu upload. Nanti proses uploadnya itu cukup lama ya, jadi tunggu saja sampai selesai. Nah ini tadi contoh proses upload saya, jadi agak lama. Di sini sabar-sabar saja. Saya tadi hampir 2 jam ya, 2 jam. Nah ini, nah kalau ada nanti kalau sudah selesai, nah ini sudah selesai. Kalau ada yang gagal begini, ada yang file transfer ini, kita blok semua lagi yang gagalnya ini. Nah yang 2 ini, terus reset and requeue selected files. Nah ini yang udah masuk ke queue files, ini proses. Nah ini kalau udah diproses begini, ini udah berhasil ya, ini udah terupload semua. Nah selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, konfigurasi wp config-nya. Jadi untuk ini ubah-ubah username-nya.
username dan password database. Balik ke FileZilla, cari masuk ke htdocs ini, cari folder wp-config php. Mana dia? wp-config. Cari saja wp-config. Nah, ini udah ada wp-config php. Klik kanan, terus view and edit. Ini use system association saja. Ini nanti masuk ke Microsoft VS Code, ya, itu ada Microsoft VS Code. Oke. Nah, ini udah dibawa nama database username, database password, database hostname. Ini yang 4 ini yang mau kita ubah. Jadi ini kita balik ke dashboard akun Infinity Free tadi, masuk ke bagian MySQL database. Nah, ini ada MySQL username, password, dan database name. Hostname juga ada. Ini MySQL username kita salin, ganti yang ini yang root ini ganti. Nah, selanjutnya password, ini passwordnya masih kosong ya, ini kita isi. Lalu selanjutnya MySQL database name, ini database name-nya masih ini masih bawaan yang di localhost tadi, kita ganti. Oke. Oh, database-nya bukan yang itu masih yang database nama database yang benar, ini yang di bawah, ini yang x itu bukan. Nah, gantian tadi. Nah, udah. Selanjutnya MySQL hostname-nya ini salin saja. Ini database hostname-nya masih localhost ya, jadi ini kita ganti. Oke, yang dua bawah ini nggak usah, biarin aja begitu. Nah, ini udah selesai. Ini Ctrl S terus keluar. Nah, balik ke file tadi. Nah, ini ada yang berubah, jadi yes ya, agar terupload lagi yang perubahan tadi. Nah, ini kita proses ini. Oh, tadi sudah terproses, ini berhenti. Nah, proses. Nah, ini udah selesai. Berarti ini udah selesai. Ini kita udah bisa kunjungi website kita. Tinggal nanti ada beberapa konfigurasi sedikit. Contohnya nih, ini udah selesai. Kita coba kunjungi. Balik ke dashboard akun Infinity Free tadi. Balik ke home. Ini tapak id wz.com. Ini kita klik. Nah, ini subdomainnya kita salin saja. Ini ada free website sebenarnya tadi di bawah. Ini bisa langsung saja, tapi kita salin saja sini, copy paste saja salin linknya. Nah, ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Nah, udah dibawa tuh, udah ada semua. Tapi memang ada beberapa perubahan ya. Ini kalau kita klik linknya ini masih tidak bisa, klik navigasi masih tidak bisa. Ini jangan panik kalau begini. Ini karena cuma permalingnya belum kita update. Kalau begini nanti kita tinggal masuk ke dashboard admin WordPress-nya. Ini kita ubah jadi akhirannya jadi WP admin. Ini untuk masuk ke dashboard. Oke, nah ini masukkan username dengan password. Oke. Nah, ini masuk ke bagian setting. Ini bawa permaling. Ini nggak usah ubah apa-apa, tidak usah ubah apa, langsung save saja, karena kita cuma mau update supaya terbaca di
yang sudah di hosting tadi. Nah, ini harusnya ada bisa ya. Jadi kita tes lagi, kita melakukan tes sekarang. Masuk ke ini, jual. Nah, ini udah muncul ya, udah muncul semua. Oh, kos sewa. Nah, udah bisa. Kita coba pakai filternya, fasilitas, terus harga, nomor tidur 3, lokasi kecamatan, kawasan, terapkan filter. Nah, bisa kan, udah bisa. Ini di halaman tentang kami, ini juga udah bisa terbuka semua. Oh, kita coba fitur pasang iklan. Kita tes apakah nanti iklannya ini masuk ke dashboard admin WordPress-nya. Contoh namanya, harga, dijual, disewakan. Coba tipe properti, tanah, coba kecamatan, kamar, kamar mandi, luas tangan, luas bangunan, fasilitas. Ini sih terserah saja, ini cuma contoh. Tarik dan letakkan foto di sini. Nah, ya, ini coba kita kirim ke data propertinya apakah masuk ke dashboard admin. Ntar agak nge-lag. Nah, udah berhasil, ini udah terkirim. Kita coba ke admin lagi. Login, jangan lupa. Nah, ini bagian properti. Nah, ini udah muncul ya tadi yang kita coba-coba. Ini kita coba, ini kita coba publish. Ini statusnya ubah jadi publish. Nah, udah, ini sesuai iklan yang dipasang tadi ya, jadi ini jangan diubah-ubah. Update, lalu balik ke ini, kita cari. Tadi bagaimana dia disewakan, tanah yang disewakan. Kita cari. Yang ada kolom bilang. Oh, ini muncul nih. Yang ini kan belum terrefresh tadi. Nah, ini udah muncul semua. Kita coba hubungi yang WhatsApp. Nah, ini udah masuk ke WhatsApp ya. Ini udah terhubung ke WhatsApp. Wow. Dan ini otomatis juga muncul. Otomatis teksnya ini teks template ya. Oke. Nah, ini udah muncul semua
sudah berhasil semua. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.